sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ittasala bihi katsirun minat talabati wa akhadhu anhu wa awanuhu fi wad'il masaili wa fil jawabi anha. Masih menceritakan secara singkat tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah seorang imam mujtahid dari kalangan atba'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Ini seorang imam yang juga pernah Imam Syafi'i ingin berguru kepada beliau tapi tidak menangi atau tidak dapat karena sampai di Kufah beliau sudah wafat. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah ini menjadi satu pelopor manhaj atau metode fikih dengan kias. Istimbatnya yaitu dengan kias, artinya banyak menggunakan rasio, menggunakan akal. Bedanya dengan Imam Malik banyak menggunakan Al-Quran dan hadis. Tapi Imam Abu Hanifah yang menggunakan Al-Quran tentu menggunakan hadis, tapi lebih banyak juga menggunakan rasio atau menggunakan akal. Masih menceritakan tentang Imam Abu Hanifah. Ittasala bihi katsirun minat thalabah. Kata Syekh Hudhori Bek di sini, banyak murid, ittasala bihi katsirun minat thalabah, banyak murid ini tersambung, muttasil sanadnya, maksudnya bersambung kepada Imam Abu Hanifah. Wa akhadhu anhu, dan juga mengambil ilmu, maksudnya dari Imam Abu Hanifah. Wa awanuhu fi wad'il masaili, dan juga membantu Abu Hanifah dalam meletakkan masalah-masalah, wa fil jawabi anha, dan juga dalam menjawab masalah-masalah. Wa kanat tariqatuhu fil istimbati maqalahu an nafsi. Banyak murid-murid Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, banyak murid-muridnya yang mengambil sanad dari beliau dan juga ikut membantu meletakkan dasar-dasar fikih beliau. Karena ulama-ulama dulu, hadirin, itu tidak ngarang buku sendiri, artinya nulis, buka laptop, ya belum ada laptop dulu mah. Ya belum ada, tulis atau pakai tinta sendiri, ya pakai mangsi, pakai tinta sendiri gitu, nulis nggak jarang. Tapi kebanyakan murid-muridnya lagi ngomong atau lagi menjelaskan satu masalah, ini murid-muridnya ada yang nyatet. Tahu di sini ada yang nyatet kagak ini? Nyatet status. Iya, dicatat perkataan ulama-ulama dulu itu dicatat, kemudian jadilah buku kumpul banyak, kemudian ulama-ulama setelahnya atau murid-murid setelahnya ini kemudian membakukan menjadi manhaj atau metode. Nanti jadinya jadi madhabnya madhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sendiri tidak terus mendeklarasikan gitu ya, deklarasi madhab Hanafi, enggak pernah begitu. Dikumpulin ada konferensi pers misalnya, enggak. Sekarang kan cagup aja pakai deklarasi. Ini enggak usah deklarasi, tapi cukup menjelaskan kepada murid-muridnya nulis. Kitab Risalah yang pernah kita bahas itu Imam Syafi'i ngomong aja, kemudian dicatat sama muridnya. Bagaimana memahami umum dan khusus dalam Al-Quran, bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran, itu dicatat oleh muridnya. Demikian juga Imam Abu Hanifah, banyak murid-muridnya yang membantu meletakkan dasar madhab Imam Abu Hanifah ini. Kemudian bagaimana thariqah, bagaimana cara atau metode Abu Hanifah dalam mengambil hukum.
dalam mengambil hukum, caranya maqalahu an nafsihi, yaitu sesuatu yang dikatakan beliau sendiri tentang dirinya. Ini perkataan Imam Abu Hanifah yang terkenal. Inni akhidun bi kitabillah. Pertama, inni akhidun bi kitabillah, tentu aku sesungguhnya aku itu mengambil dari Al-Qur'an, kitab Allah. Idza wajadtuhu, ketika aku mendapati akan istimbat, akan permasalahan, tentu aku akan mengambil pertama kali dari kitab Allah. Fama lam ajidhu fihi, maka apa-apa yang tidak aku dapatkan fihi dalam kitabullah, akhadtu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku ambil dengan istimbat hukum itu, aku ambil dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal athari as-sihahi anhu, dan athar yang sahih-sahih, allati fasyat, yang tersebar fi aidi thiqati, di tangan orang-orang yang terpercaya. Fa dalam ajid, maka ketika aku tidak menemukan fi kitabillahi, dalam Al-Qur'an, wala sunnati Rasulillah, dan juga tidak aku temukan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhadtu biqauli ashabihi, maka aku mengambil dari pendapat sahabat-sahabat Rasulullah. Min man syi'tu, aku mengambil man, orang, syi'tu, yang aku hendaki, wa ada'u, dan aku tinggalkan qaula man syi'tu, pendapat orang yang aku kehendaki. Tsumma la akhruju min qaulihim ila qauli ghairihim, kemudian aku tidak pindah dari pendapat mereka kepada pendapat selain mereka. Imam Abu Hanifah dalam mengistimbat hukum, beristimbat itu artinya menggali hukum. Al-Quran itu kata-katanya, bentuk-bentuk redaksinya ini masih perlu diteliti dengan berbagai macam alat, ya, dengan nahwu sorof, dengan ilmu bahasa Arabnya, kemudian juga dengan usul fikihnya. Jadi tidak bisa hanya dengan terjemah saja. Nah, proses mengambil hukum dari Al-Quran, dari sunnah, itu namanya istimbat hukum, namanya menggali hukum dari Al-Quran. Gak pernah dijelaskan dalam Al-Quran rukun-rukun sholat, nggak ada. Dalam Al-Quran rukun-rukun sholat nggak ada. Terus bagaimana? Di Al-Quran cuma ada aqimis sholata lidulu isyamsi ila ghasaqil lail, perintah dirikanlah sholat 3 waktu. 3 waktu, hanya 3 waktu itu. Makanya kadang-kadang ada yang sholat cuma 3 waktu, ya karena salah mahamin ayat ini. Harus dibantu dengan alat-alat yang lain dan juga sumber-sumber lain seperti sunnah. Kemudian wudhu juga itu dalam Al-Quran yang nggak dijelaskan. Rukunnya wudhu ada 6, enggak. Arkanul wudhu'i sittahun, nggak ada Al-Quran gitu. Ya, cari yang sering ngedres Al-Quran nggak bakal ada. Tapi hanya ada ayat tentang fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuma gitu aja. Fagsilu wujuhakum, muka dibasuh, wa aydiyakum, sama tangan dibasuh, wamsahu biru'usikum, usap, bukan basuh tapi usap, usaplah kepala kalian. Bedanya basuh sama usap, basuh itu ngalir, kalau usap cukup basah aja tangannya. Kalau basuh harus ada air ngalir, pindah dari anggota itu, dari kulit itu ke kulit yang sebelahnya, itu namanya basuh. Kalau usap nggak perlu ngalir. Biaidiakum wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum ini atofnya kepada aidiakum tadi. Jadi basuh apa usap? Basuh. Udah selesai, udah sampai itu, sampai kaki, sampai ka'bain, mata kaki. Kalau kita lihat di situ cuma 4, muka, tangan, kepala, kaki, udah. Mana niat? Nggak ada niat. Terus mana tartib? Nggak ada tartib juga. Lah terus kenapa ulama-ulama fikih bisa merumuskan seperti itu? Itu namanya istimbat, namanya menggali hukum dari ayat itu. Bagaimana bisa kemudian diformulasikan atau disusun menjadi rukun-rukun yang kemudian jadi kitab fikih. Ulama sebagian mengatakan, kenapa kok niat tidak ada, padahal dalam Al-Quran tidak ada niat, padahal ulama-ulama kemudian memasukkan niat sebagai rukun. Itu ngambil dari innamal a'malu
bin niat. Semua amal ibadah itu harus dengan niat. Kalau nggak ada niat nggak sah. Termasuk wudhu, sholat juga nggak niat. Kecuali yang bukan ibadah, ngopi nggak niat mah nggak apa-apa. Yang penting cedang kalau serbai. Ngopi, yang lain-lain pokoknya itu nggak niat nggak apa-apa. Tapi kalau ibadah harus niat. Maka rukun pertama harus ada niat. Lah tartibnya mana? Apa di ayat itu ada tartib? Nggak ada. Tapi lihat zohirnya ayat. Ayat yang jelas di situ memang Allah menyebutkan urutan. Urutannya muka, tangan. Maka dihukumi bahwa tartib itu rukun atau wajib dalam wudhu. Ini namanya istimbat hukum, mengambil hukum dari Al-Quran atau dari hadis. Kembali kepada Imam Abu Hanifah. Beliau beristimbat. Beliau mengistimbatkan hukum atau menggali hukum dari Al-Quran. Metodenya yang pertama dari Al-Quran. Aku kalau mengistimbatkan hukum, yang pertama aku ambil dari Al-Quran, kata beliau. Kalau ada, kalau bisa aku temukan, aku gali dari Al-Quran. Tapi kalau tidak juga aku temukan, maka aku gali dari sunnah Rasulullah atau hadis. Kalau tidak juga, maka aku ambil dari athar. Dari athar atau dari riwayat-riwayat yang memang tersebar dari orang-orang yang terpercaya. Thiqat di sini orang-orang yang terpercaya. Imam Abu Hanifah berarti ngambil dari siapa? Imam Abu Hanifah ngambil dari tabi'in. Dan tabi'innya ini adalah tabi'in orang-orang yang memang bertemu dengan sahabat yang terpercaya. Kalau yang kira-kira ada cacatnya atau ada kekurangan, maka nggak akan diambil juga oleh Imam Abu Hanifah. Di antara cacat rawi atau periwayat satu athar, satu hadis, ya diantaranya itu subuh kesiangan. Cacat itu bohong, cacat juga. Selain itu hafalannya lemah, cacat juga. Ya orang asal dikit ditagih utang, dia katanya udah bayar sih gua, padahal belum bayar, cacat juga itu. Maka nggak diterima seperti itu oleh Imam Abu Hanifah. Tidak akan diambil riwayat atharnya, nggak akan diambil. Tetap diambil oleh Imam Abu Hanifah riwayat-riwayat yang memang sahih, yang memang kuat dari orang-orang yang memang terpercaya atau thiqah di sini. Kalau tidak aku temukan juga dalam Al-Quran, tidak aku temukan juga dalam sunnah Rasulullah, tidak aku temukan juga dalam athar atau hadis tadi sunnah Rasulullah, maka aku ambil dari perkataan sahabat. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini ada titik persamaan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Imam Malik itu memegang aqwalus sahabah, ucapan-ucapan sahabat atau pendapat lah, pendapat-pendapat sahabat ini bisa dijadikan dasar hukum juga oleh generasi setelahnya, aqwalus sahabah. Tapi bedanya Imam Malik itu di Madinah bahkan bukan hanya pendapat, tapi amalu ahli Madinah, kebiasaan penduduk Madinah saat sahabat itu bisa jadi dasar hukum juga. Jadi benar-benar riwayat yang dipegang oleh Imam Malik benar-benar ini tekstual, dan konteksnya juga konteks yang ada di masyarakat Madinah, yaitu para sahabat saat itu. Imam Abu Hanifah tetap memegang juga pendapat sahabat. Jadi urutannya Al-Quran, kemudian sunnah Rasul, tentunya dari rawi-rawi yang terpercaya, kemudian pendapat sahabat. Jadi tetap pendapat sahabat itu meskipun bukan hadis, tetap dipegang dan dijadikan sebagai dasar hukum, dan boleh itu saudara. Semua, hampir 4 madhab. 4 madhab itu semua, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu semua menjadikan perkataan sahabat sebagai dasar hukum. Gak bisa cuma Al-Quran sama perkataan Nabi doang, gak bisa. Sahabat tetap dijadikan sebagai dasar hukum. Sayyidina Umar itu pernah menganulir hukum, pernah mengganti hukum yang harusnya ditegakkan, tapi akhirnya dianulir, gak jadi kisos, gak jadi dikisos. Padahal udah sampai nisabnya, udah mencapai batas colongannya itu, ya udah parah lah, udah sampai nisab itu 400, sudah sampai 4 dinar ya, sudah sampai 4 dinar, maka sudah harus dikisos ontak waktu itu. Nah, oleh Sayyidina Umar
tidak diberlakukan hukum kisos. Kenapa mempertimbangkan? Karena waktu itu sedang masa paceklik, orang-orang juga lagi pada butuh semuanya, atau orang-orang lagi pada butuh makan, maka dianulir itu. Terus pakai apa? Takzir jadinya. Takzir itu hukuman yang ditentukan oleh pemutus atau oleh pemberi keputusan, namanya takzir. Kalau yang ada dalam Al-Quran, had ini dinas dalam Al-Quran ada kisos, kemudian cambuk, potong tangan, namanya had. Nah, ada juga yang tidak ada hadnya, maksiat atau dosa tapi nggak ada hadnya. Yang nggak ada hadnya bagaimana? Ya bangsa maksiat hati kan nggak ada hadnya. Ya hadnya ria apa? Nggak ada hadnya ria. Sombong terus hadnya apa? Apa dicambuk? Yang nggak ada bisa. Nggak ada. Terus bagaimana? Dengan taubat, dengan istighfar, bahkan juga bisa dengan sedekah. Kalau kita melakukan maksiat-maksiat yang tidak ada hadnya, dan itu kaitannya dengan diri kita sendiri dan Allah, hakullah, maka dengan istighfar, kemudian juga dengan sedekah bisa. Tapi kalau dengan hubungannya dengan hak manusia, harus dikembalikan pada orang yang kita rugikan. Nah, kalau ada ada pemberi keputusan, maka ada yang namanya takzir. Takzir ini bukan had yang ada dalam Al-Quran, potong tangan atau kisos, bukan, tapi yang menentukan hakim atau orang yang berwenang saat itu, namanya takzir. Termasuk takzir diantaranya penjara, itu takzir. Jadi jangan bilang ada penjara zaman Nabi. Emang nggak ada zaman Nabi. Sayyidina Umar yang pertama bikin. Sayyidina Umar yang pertama bikin penjara. Banyak yang beliau buat inovasi-inovasi dari Sayyidina Umar, itu banyak. Ini pendapat sahabat yang seperti ini, terutama Khulafaur Rasyidin, kemudian juga ulama sahabat-sahabat yang memang alim-alim, ini dijadikan sebagai dasar hukum juga, boleh. Imam Abu Hanifah memegang ini juga. Kemudian Imam Abu Hanifah memegang pendapat sahabat yang memang beliau kehendaki, dan beliau tinggal yang tidak beliau kehendaki. Kalau yang beliau kehendaki beliau ambil, yang tidak ya tidak. Tapi setelah itu konsisten, nggak pernah nanti di lain kesempatan yang tadinya dia tolak diambil, kemudian yang tadinya diterima ditolak, enggak. Itu maksud dari wala akhruju tsumma la akhruju min qaulihim ila qauli ghairihim, enggak. Fa idzan tahal amru ila Ibrahima wasy'abi ila Ibrahima wasy'abi wal Hasani wa ibn Sirin wa Sa'id bin al-Musayyab wa addada rijalan qad ijtahadu fali an ajtahida kama ijtahadu. Fa idzan tahal amru, masih kata Imam Abu Hanifah, maka ketika selesai apa amru perkaranya, ketika urusannya sampai selesai ila Ibrahima, kepada Ibrahim an-Nakhai, wasy'abiyya, dan kepada asy-Sya'bi, wal Hasan wasy'abiyyi, dan kepada Sya'bi, wal Hasani, dan kepada Hasan al-Basri, wa ibn Sirin, dan kepada Imam Ibn Sirin, wa Sa'id bin al-Musayyab, dan kepada Sa'id bin Musayyab, wa andada, dan menghitung siapa Abu Hanifah, beliau menyebutkan rijalan beberapa tokoh qadijtahadu yang sudah beristihad. Kalau sudah sampai kepada tokoh-tokoh itu, fali an ajtahida kama ijtahadu, maka bagiku ada upaya untuk ijtihad kama ijtahadu, sebagaimana mereka beristihad. Ijtihad itu bersungguh-sungguh mencari atau mengistimbat hukum, namanya kesungguhan untuk mencari hukum dengan istimbat, namanya ijtihad. Ada beberapa orang yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, perkataan sahabat tadi, Al-Quran, saya ulang lagi, Al-Quran, kemudian hadis dari rawi-rawi yang terpercaya, kemudian setelah itu pendapat sahabat. Nah, setelah sahabat ada generasi namanya tabi'in. Tabi'in ini muridnya sahabat. Tabi'in ini adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat, yang menerima hadis dari sahabat, termasuk juga menerima manhaj atau metode cara pengambilan hukum dari sahabat, niru sahabat, namanya tabi'in. Dan gak semua tabi'in itu alim, ada juga yang biasa-biasa. Nah, yang alim disebutkan oleh Imam Abu Hanifah di sini. Kalau urusan Al-Quran, kemudian sudah aku cari, maksudnya sudah aku cari dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada, kemudian
dalam perkataan sahabat nggak ada, maka aku ke tabi'in. Disebutkan beberapa orang oleh Imam Abu Hanifah. Pertama yang disebutkan, kalau sudah sampai Ibrahim An-Nakhai, sampai kepada Asy-Sya'bi, kepada Al-Hasan Al-Basri, kepada Ibnu Sirin, kepada Sa'id bin Musayyab, maka aku lihat mereka. Aku melihat mereka bagaimana mereka beristihad, metode yang mereka gunakan, maka aku ikut istihad sebagaimana mereka beristihad juga. Ini namanya mengikuti ulama-ulama atau mengikuti salaf itu dalam manhaj, mengikuti qaulan wa manhajan, mengikuti tradisi ulama-ulama sebelum kita, qaulan baik pendapat verbalnya, apa tuh verbal? Pendapat yang formal, pendapat ucapannya, wa manhajan, dan juga metodenya. Metodenya diikuti dan juga ucapan para sahabat juga diikuti. Demikian juga tabi'in, Imam Abu Hanifah mengikuti ucapan tabi'in, diikuti manhaj atau metodenya juga diikuti. Memang ada beberapa kibarut tabi'in, tabi'in yang pembesar tabi'in, ulama-ulamanya itu diantaranya Ibrahim An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu yang terkenal dengan bukan Burda, mimpi, tafsir mimpi. Terkenal dengan tafsir mimpi Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu tabi'in. Ibnu Sirin juga yang kemudian menjaga lisannya, nggak mau komen, maksudnya nggak mau komen terhadap Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf seorang gubernur yang sadis, tangannya berdarah-darah. Amru bin As, Zubair bin Awam ini meninggal, ini wafat, ini juga atas perintah Hajjaj bin Yusuf. Jadi banyak korban yang dijatuhkan oleh Hajjaj bin Yusuf. Orang-orang pada ngomongin Hajjaj bin Yusuf, pada nyumpahin, tapi Imam Ibnu Sirin, tabi'in, Imam Ibnu Sirin bilang itu orang-orang yang pada maki-maki Hajjaj, ya nanti bakal dapat di sono, bakal dapat tuntutan mereka, bakal dapat. Tapi jangan lupa Hajjaj bin Yusuf di akhirat juga bisa nuntut dia karena nyaci maki. Jadi pilih gimana? Pilih diam. Itu contoh ulama salaf tuh, generasi tabi'in. Dan Sa'id bin Musayyab ini juga termasuk yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Kalau sudah sampai kepada tokoh-tokoh ini, maka aku lihat bagaimana pendapat mereka dan bagaimana cara mereka mengambil hukum, aku ikuti mereka. Itulah istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sebagai metode dari madhabnya beliau. Wa qala Sahl bin Mazahim, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.